Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Des Nabila Putri, NIM F1F119007. Video ini Des buat untuk memenuhi tugas formulasi teknologi sediaan cair dan semi-solid yang diampu oleh Ibu Apoteker Uca Lestari S.Farm M.Farm. Pada video kali ini, Des akan menjelaskan tahapan proses pembuatan emulsi dalam skala industri. Stay tune! Tapi sebelum masuk ke proses pembuatannya, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu emulsi. Pengertian emulsi yang pertama yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Sedangkan menurut Farmakope edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan yang kecil. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di video berikut. Nah, kita semua mengetahui bahwa larutan merupakan campuran dari dua zat atau lebih dalam fase yang sama. Ini melibatkan zat terlarut yang larut dalam pelarut. Tetapi beberapa zat tidak ingin berasosiasi satu sama lain. Sebagai contoh, ketika minyak dan air ditambahkan bersama-sama, mereka membentuk dua lapisan yang berbeda. Ini karena mereka tidak dapat bercampur satu sama lain. Dengan kata lain, mereka tidak bercampur. Bahkan jika kita mengocok kedua cairan ini dengan kuat, mereka akan tetap tidak bercampur. Tetapi jika kita lihat lebih dekat, ada tetesan-tetesan minyak kecil diselingi di seluruh air. Jika kita mendiamkannya selama 10 menit atau lebih, yang terjadi adalah yaitu karena minyak dan air tidak dapat bercampur, tetesan minyak yang tadi akan membentuk kembali lapisan aslinya seperti awal. Emulsi pada kehidupan sehari-hari yang umum termasuk susu, mayonaise, es krim, dan cat. Emulsi ini sebagian besar adalah tetesan minyak dalam air. Emulsi juga bisa ada sebagai tetesan air dalam minyak. Sebagai contoh di kehidupan nyata termasuk margarin, lotion, dan krim wajah. Yang mencegah emulsi agar tidak terpecah yaitu emulsifier atau pengemulsi. Zat yang dikenal sebagai pengemulsi ditambahkan untuk menstabilkan emulsi. Semua pengemulsi memiliki dua komponen, yaitu kepala hidrofilik atau yang suka dengan air dan ekor hidrofobik, yaitu takut dengan air. Jika kita menambahkan emulsifier ke dalam emulsi minyak dalam air, kita akan mendapatkan kepala hidrofiliknya akan lebih suka berasosiasi dengan air dan ekor hidrofobiknya dengan tetesan-tetesan minyak. Ini mencegah pemisahan dan demikian menstabilkan emulsi. Singkatnya, emulsi adalah campuran dua zat yang tidak dapat tercampur satu sama lain. Emulsi dapat distabilkan dengan menambahkan pengemulsi. Nah, itu tadi penjelasan tentang emulsi. Selanjutnya, Des akan menjelaskan mengenai proses pembuatan emulsi dalam skala industri. Sebelum masuk ke ruangan produksi, para pekerja diwajibkan memakai jas laboratorium dan penutup kepala. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan dan penimbangan bahan. Pengambilan bahan baku diambil dari gudang penyimpanan bahan baku. Kemudian, bahan baku ditimbang sesuai dengan formula yang akan dibuat. Selanjutnya, bahan baku diberi label agar tidak tertukar satu sama lain. Langkah kedua yaitu proses mixing. Pada video kali ini digunakan mixer Silverson dalam proses mixingnya. Mixer Silverson menghasilkan pencampuran positif yang menarik fase minyak dan air
ke dalam kepala kerja dan menyebabkannya mengalami geser mekanis dan hidraulik yang intens. Saat bahan baku dipaksa keluar melalui perforasi di kepala kerja dan kembali ke badan campuran dalam siklus pencampuran yang singkat, cairan melewati berkali-kali melalui kepala kerja secara bertahap mengurangi ukuran tetesan memastikan emulsi yang halus dan stabil. Mixer Silverson dapat dengan mudah membuat emulsi dengan ukuran tetesan 2 hingga 5 mikron. Emulsi yang lebih halus hingga 0,5 mikron juga dapat diperoleh tergantung pada formulasinya. Selanjutnya yaitu proses quality control. Quality control dilakukan untuk mengetahui kualitas dari sediaan tersebut. Proses selanjutnya yaitu filling. Sebelum sediaan dimasukkan ke dalam wadah, wadah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan mesin pencuci. Selanjutnya, wadah-wadah yang telah bersih tadi dijajarkan di dalam filling machine dan siap untuk diisi dengan sediaan yang telah dibuat. Langkah kelima yaitu proses pengemasan. Wadah-wadah yang telah terisi oleh sediaan kemudian dilanjutkan ke mesin packaging. Sediaan-sediaan yang telah dikemas kemudian dikelompokkan ke dalam kardus untuk dilanjutkan ke ruang penyimpanan dan selanjutnya didistribusikan. Nah, setiap industri farmasi memiliki pengolahan limbahnya sendiri untuk sisa-sisa limbah produksi yang dibuat. Nah, sekian penjelasan Deas mengenai proses tahapan pembuatan emulsi. Deas harap teman-teman semua mengerti
Lebih dan kurangnya Des mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.